menghadapi situasi yang berat di waktu itu. Sampai akhirnya beliau pindah ke Madinah melalui peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti para sahabat. Sahabat ini sudah punya iman. Sahabat ini sudah digodok oleh Nabi waktu di Mekah. Mereka bersemangat pindah ke Madinah, kemudian menciptakan masyarakat Madani, masyarakat yang sudah kenal Allah. Itulah periode syariat. Lalu syariat tentang sholat, syariat tentang puasa, syariat bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah. Semuanya itu di periode Madinah ini. Nabi SAW mengajarkan umatnya. Maka oleh sebab itu masyarakat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kita memiliki Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayangnya luar biasa kepada kita. Sekarang kita berkumpul di pagi hari ini untuk menyatakan di hadapan Nabi bahwa kitalah orang-orang yang membela Nabi kita, Nabi Muhammad. Kitalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kitalah orang-orang yang nanti manakala kita dikumpulkan di suatu tempat, tidak ada yang bisa menolong dan memberi syafaat. Kita berharap Nabi kita, Nabi Muhammad, muncul waktu itu memberikan kepada kita syafaatul wajmah, syafaat yang bisa menyelamatkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, apa yang mesti kita harapkan dari perkumpulan yang semacam ini? Yang pertama adalah tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, agar ada di hati kita ini kerinduan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di kalangan orang-orang berimannya sifatnya khusus yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ada tumbuh kerinduan dan cinta sama Nabi. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, agar orang-orang yang sudah ada hubungan cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, agar ini menjadi suatu kegembiraan bagi mereka, supaya kita himung. Kita lihat umatnya Nabi Muhammad berkumpul karena Nabi Muhammad ini himung, orang-orang yang sudah ada muhabbat kepada Nabi ini. Alhamdulillah, di Masjid Purwosari saat ini luar biasa masyarakatnya bersemangat menghadiri acara. Di situ dikenang tentang Nabi Muhammad SAW. Kayak pada himung Nabi. Nabi SAW bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Masa hidupku oleh Nabi adalah yang terbaik bagi kalian. Setelah aku wafat pun yang terbaik bagi kalian. Jadi walaupun Nabi tidak ada di antara kita, tapi kita meyakini beliau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau masih hidup. Rohaniahnya menyaksikan gawian-gawian umatnya. Makanya ujian Nabi SAW kemudian melanjutkan daripada hadis ini, dilaporkan ujian Nabi, setiap amal-amal kalian itu kepadaku, tu'radu a'malukum ilayya, dilaporkan semua amal-amal kalian ini kepadaku ujian Nabi. In wajadtu khairan fahamidullah, apabila kalian ingin mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal yang bagus, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, berzakat dan sebagainya, maka aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersyukur kepada Allah, umatku telah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa in wajadtu syarran, apabila umatku ini mengerjakan suatu kejahatan, keburukan, astagfirullah lakum, maka aku memintakan ampun kepada Allah karena perbuatan daripada umatku ini. Nabi, coba bayangkan, apakah itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang hidup? Apakah orang-orang sudah meninggal itu dianggap sudah tidak ada lagi di antara kita? Dari hadis ini menyebutkan Nabi masa di Nabi waktu di Makkah atau di Madinah masih hidup. Setelah wafatnya beliau, namanya senantiasa disebut. Seandainya kita melaksanakan sholat tapi tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tidak ada salam kepada Nabi Muhammad, tidak ada bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sembahyang kita tidak sah, sembahyang kita tidak diterima, kecuali disebut dulu di dalam sembahyang kita nama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita dianjurkan memberi salam. Assalamualaikum
waktu kita berdiri, kenapa mesti berdiri? Kan bisa duduk. Kenapa mesti berdiri? Tentu ada maksud kenapa kita mesti berdiri. Di saat-saat yang seperti itulah ruhaniyahnya Nabi SAW hadir di tempat di situ. Orang memanggil, menyuruh kepada beliau, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, wahai Nabi salam atas engkau, bersalam-salam dan sejahtera bagi engkau ya Nabi. Apakah orang yang kita seru dengan sebutan engkau itu tidak ada? Ada. Pada setiap salam kita ke Nabi itu pasti dijawab. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam." Tidaklah seseorang yang menyampaikan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku demi untuk menjawab salam orang tersebut. Cuma kita ada pernah mendengar suara salamnya Nabi Muhammad SAW. Jangan peduli, kita tidak perlu berharap salamnya Nabi bisa terdengar. Nabi pasti menjawab salam-salam kita. Kita nih, apabila dulu bagian lah, Assalamualaikum dulu. Yang kita jawab. Seandainya tidak menjawab, berdosa. Karena hukumnya wajib jawab salam itu. Ya, siapapun masih salam Nabi Assalamualaikum, mesti jawab Waalaikumsalam. Ya, apalagi yang kita bersalam ini adalah insan yang termulia, yang teragung, yang menjadikan alasan Allah menciptakannya ke muka bumi ini. Seandainya tanpa Nabi SAW tidak ada siapa-siapa di muka bumi ini. Tidak ada lagi namanya tanaman-tanaman. Bumi tidak diciptakan, langit tidak ada. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtil aqlaq. Seandainya bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, maka tidak ada alam semesta ini. Karena saking cintanya Allah dengan Nabi. Ya, kalau Nabi kalau saya cinta sama Nabi, kenapa kita kan cinta? Nah, ada beberapa kewajiban yang mesti kita sampaikan untuk Nabi Muhammad. Apa? Supaya kita diakui sebagai umat. Supaya kita mendapatkan kecintaan Nabi SAW. Yang pertama adalah mutaba'ah. Mutaba'ah sama Nabi adalah sebagaimana telah disebutkan tadi oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Beribadahnya kayak apa? Seperti Nabi. Ya, bagaimana kita meninggalkan sesuatu seperti Nabi meninggalkan. Bagaimana Nabi mengerjakan seperti itu Nabi SAW mengerjakan. Apa yang bisa kita gawi, apa yang bisa kita ingat, mulai kita bangun tidur. Ya, bangun tidur, kita bayangkan Nabi bangun tidur kayak apa. Kemudian Nabi SAW menuju ke dalam WC-nya. Nabi masuk ke dalam WC-nya seperti apa? Itu kita mesti tahu. Karena kita ada umurnya. Kita ada orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingin menyenangkan hati Nabi SAW. Kemudian Nabi, kalau ada umatku yang mengerjakan kebaikan, mengikuti jalanku, aku bersyukur, alhamdulillah, aku muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, mulai kita masuk ke masjid tadi, ya, masjid ini tidak sembarangan masuk masjid. Ada tuntunan dari Nabi. Masuk masjid gimana? Berarti kanan dulu dong masuk ke dalam. Apakah hanya itu saja? Mulai kita melepaskan sandal kita sudah juga ditutup oleh melepaskan sandal yang mana dulu? Sandal kiri dulu dilepas. Baru yang mana? Masuk pintu masjid ke pintu ini? Batis yang mana dulu? Batis kanan dulu. Seperti itulah sahabat-sahabat Nabi yang sudah mendidikan Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang ada mutaba'ahnya di dunia, maka nanti di akhirat dia bakal dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati wa tahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengikuti akan sunnahku, maka itu pertanda dia cinta sama aku. Siapa yang cinta sama aku akan dikumpulkan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang belum dapat aku sama pian seberatan. Kalau pian berharap untuk bisa dicintai oleh Nabi dan berkumpul dalam surganya, kira-kira pian cinta ada sama Nabi? Cinta bicara kok? Cinta atau tidak? Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena dengan budaya cinta inilah kita bakal dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab.
dikumpulkan nanti di akhirat sesuatu dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Kalau kita cinta dengan orang-orang soleh, kita akan dikumpulkan dengan orang soleh. Tapi kalau objek kecintaan kita kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya bukan di surga. Tapi kalau mencintai orang-orang ahli surga, kita bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Nah, maka oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu kisah. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan putrinya. Itu yang bernama Asma dalam riwayat. Ya, riwayat yang lain mungkin mengatakan Aisyah. Jadi punya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu tak belum dia. Sayyidina Abu Bakar ini siapa? Ada yang tahu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini siapa? Apakah tetangganya Rasulullah? Apakah kawannya Rasulullah? Ada yang tahu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang utama di antara sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini saking mulianya, ada satu ucapan daripada sahabat lain mengatakan, "Lam ujinna imanu Abu Bakar wa imanu ahlil ard la raja'a alaihim." Seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar dengan keimanan penduduk dunia ini, tidak akan menyamai keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, adakah lagi sunnah Nabi yang belum ayah mau dikerjakan?" Rupanya sahabat-sahabat dulu itu sunnah petunjuk Nabi ini dicari-cari. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu seandainya disodorkan buah semangka, mereka tidak mau makan buah semangka. Walaupun mereka itu tahu Nabi makan buah semangka, tapi mereka tidak tahu bagaimana Nabi cara makan buah semangka. Cara membelah buah semangka ya Allah, kemudian irisnya, memakannya bagaimana caranya. Sahabat tidak tahu tadi, maka mereka tidak berani makan buah semangka. Begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW di dalam mengikuti setiap jengkal, setiap kecil apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Umar melihat Nabi SAW mengerjakan sesuatu. Waktu itu Abdullah bin Umar ini membawa keledai berkeliling di satu halaman itu, dibawa keliling. Lalu ada yang melihat, "Wahai Ibn Umar, kamu ini lagi ngapain? Membawa keliling keledai di halaman itu lagi ngapain?" Apa jawabannya? "Aku pernah melihat Rasulullah seperti ini tanpa aku ingin tahu apa alasan Nabi membawa keledai itu seperti ini. Pokoknya apa pernah digawikan Nabi, digawikan. Nah, itu baik. Nah, boleh ya. Karena dia Nabi pernah membawa keledai itu berkeliling di suatu halaman yang luas. Begitulah mereka itu bersemangat untuk mengikuti akan petunjuk daripada Nabi Muhammad. Kita harus seperti itu. Kalau saja maling-maling sudah. Apa yang kita tahu sekarang apa? Masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Hari ini kita mau saksikan sehabis acara ini berapa orang yang keluar dari pintu masjid mendahulukan kaki kirinya. Dan ulun nak melihat kita orang-orangnya. Siap? Siap. Bila tonton acara ini, yang hadir semua laki-laki perempuan keluar dari masjid ini, dahulukan kaki yang siap semuanya. Ya, ingat tangan, jangan teringat. Ini cara belajar kita mengikuti tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin peringatan maulid aja, sunnahnya ada dikerjakan. Iya kan? Karena bila kita manggil itu tunggal di kita dulu, urusan masjid aja dulu dah. Kalau poesi mungkin kan ingat. Kadang-kadang terang bacaannya, kadang-kadang tidak tahu masuk WC, ini kaki kanan atau kiri dulu. Ada yang kadang bingung, kiri atau kanan. Akhirnya apa? Melompat batisnya baru ini. Iya tidak tahu, iya kan? Nah kita biasa dulu. Nah inilah hasil yang mau kita ambil daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Maka menjawablah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ada ayah yang ayah belum lagi mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di pojok kota Madinah itu ada seseorang, orang Yahudi, bukan Muslim, seseorang yang matanya buta, giginya habis, sudah tua, kerjanya minta-minta di lorong-lorong daripada Madinah tersebut. Kerjanya minta-minta, tapi lidahnya tidak berhenti memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah kata Asma, setiap hari mendatangi si pengemis itu. Karena si pengemis ini matanya buta, dia tidak pernah tahu bahwa Nabi setiap hari mendatangi. Nabi menyiapkan satu wadah diisi makanan, dan Nabi paham karena seringkali berkumpul dengan si Yahudi tua tadi. Didatangi oleh Nabi SAW, disuapilah si Yahudi tadi. Maklum orang buta, makannya dari mana? Cara makan kayak apa? Lalu disuapi oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Jadi puja Siti Asma, itulah ayah pekerjaannya Nabi. Besok harinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan wadah sebagaimana Nabi dahulu pernah menyiapkan wadah diisi makanan, memberi makan kepada si pengemis tua Yahudi tadi. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar di hadapannya. Maka kemudian setelah itu si pengemis merasa ada sesuatu yang aneh. Siapa ini? Wajah si pengemisnya buta tadi. Siapa ini? Ini bukan orang yang biasa. Dijawab Sayyidina Abu Bakar, ini orang yang biasa mendatangi. Bukan. Yang dulu itu yang masih makan kepada aku, tidak repot tanganku mencari tempat untuk berpikir. Dan dia paham kalau masih makan kepada aku yang dulu itu, dia hancurkan dulu makanannya. Dia tahu gigi itu sudah habis. Ini siapa? Saya tahu bukan menangis waktu itu ditanya oleh si pengemis kita. Kenapa menangis? Teringat bagaimana akhlak Nabi dan kelembutan dan kasih sayang, bahkan kepada non-Muslim sekalipun. Merasakan Sayyidina begitu jauh antara akhlakmu dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kasih sayangnya yang luar biasa, memberi makan dengan kelembutan dan kasih sayang kepada si pengemis tadi. Baru sadar Sayyidina Abu Bakar menangis. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada si pengemis tadi, aku adalah sahabatnya. Oh, engkau sahabatnya. Kemudian setelah itu, kau mau apa ke sini? Aku ingin melaksanakan sunnah. Maka berkata si pengemis tadi kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu siapa yang selalu memberi makanku sebelum datangnya engkau ini siapa? Dia adalah orang yang setiap hari engkau maki-maki, yang kau hina. Setiap hari kau katakan kepada orang yang berlalu di situ, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, macam-macam. Begitulah caci makinya si Yahudi tadi menghina Nabi Muhammad, tapi beliau memberi makan kepada si pengemis tersebut. Maka setelah itu berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kau tahukah siapa orang yang senantiasa memberi makan kepadamu sebelum aku? Dialah orang yang kau maki-maki. Dialah Muhammad SAW. Setelah disampaikan itu Sayyidina Abu Bakar, menangislah si Yahudi yang tua tadi. Selama ini dia menyakiti orang yang justru memberikan kasih sayang dan kelembutan kepadanya. Maka setelah itu apa? Wahai sahabatnya Muhammad, dengarkan, aku ingin bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita perhatikan. Pernahkah di situ Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada si pengemis itu untuk masuk ke dalam Islam? Tidak ada. Ada ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agar seseorang yang diajaknya bicara tersebut supaya melepaskan keyakinannya agar memeluk Islam? Tidak. Itu semuanya adalah bersumber daripada akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Habib Ali Sahibul Maulid, "Fama min khulqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Maka tidaklah ada manusia di muka bumi ini punya akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia,
kecuali semuanya bersumber daripada akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, dengan mengikuti akan sunnah petunjuk Nabi SAW, berarti kita meniru akan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada semua makhluk, akhlak kepada benda-benda diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena hubungan antara akhlak dan adab itu kuat hubungannya. Apabila seseorang itu punya ilmu setinggi apapun, tanpa ada akhlak, tanpa adab, dikatakan oleh Ibn Abbas, man la adab la ilma. Siapa yang tidak punya adab, maka dikatakan tidak berilmu. Nah, adab ini adalah warisan daripada Nabi Muhammad SAW, harus kita ikuti. Nah, utama sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa yang di dalam setiap aktivitasnya sehari-hari berusaha untuk seperti Nabi Muhammad, maka dikatakan oleh para ulama, kita setiap hari berdoa dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan dunia? Kebaikan dunia itu adalah neutralan Bapak kepada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan akhirat apa? Murafaqah ma'an Nabi SAW. Berkumpul Bapak rukun dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada pengarang Maulid itu Dorani mengatakan, tidak ada gunanya aku berada di dalam surga seandainya disifatkan surga itu penuh dengan segala kenikmatan. Min wasfiha, sifat-sifat kenikmatan surga, bidadari-bidadarinya, makanan-makanannya, tempat-tempatnya, gedung-gedungnya, suara-suaranya. Seandainya aku berada di dalam surga dan aku tidak menemukan sang kekasih itu Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak ada kenikmatan surga tersebut bagi diriku. Maka oleh sebab itu, ma'asyur hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, begitu besar cintanya Habib Ali pengarang Maulid Sintikur ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita sering kali membaca Maulid beliau. Apa kata beliau? Masyi kama majma'il maulid yujallil guru. Tidak ada satu perkumpulan yang lebih bagus, lebih nikmat, lebih indah daripada perkumpulan Maulid Nabi SAW. Yang mana fungsinya adalah yujallil guru, untuk menghilangkan segala kesedihan-kesedihan, keduka-citaan, atau masalah-masalah itu kita berukur seperti itu. Inilah kesempatan di dalam peringatan Maulid ini. Udah Habib Ali Maulid, waktunya bagi setiap pendosa untuk menyatakan bertaubat kepada Allah, membaca istighfar dalam hatinya, walaupun tidak dia tampakkan kepada siapapun. Inilah saatnya kata beliau. Ini jelas. Para setiap pendosa-pendosa, siapa yang dimaksud? Tidak semua adalah pendosa. Yang berdiri di sini, yang duduk semuanya adalah pendosa. Begitu banyak ya perbuatan dosa kita yang kita kerjakan setiap hari. Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita adalah setelah kita keluar dari tempat ini, kita kembali ke rumah masing-masing, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, rasanya terus tidak kita dengan banyak menyebut nama Nabi melalui bacaan sholawat kepada beliau. Insya Allah dengan sholawat-sholawat yang kita baca itu bisa membersihkan hati kita, menerangi kalbu kita yang penuh dengan kegelapan. Apa wajahnya? As-sholatu alayya tuhratun, as-sholatu alayya nur. Membaca sholawat kepadaku itu bisa membersihkan hati kita. Hati kita ini banyak penyakit, dari penyakit riya, sum'ah, ujub, takabbur, hasad dan sebagainya. Maka caranya adalah dengan memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW, diberikan kesucian di dalam, diberikan
cahaya ke dalam hati kita karena dengan membaca sholawat kepada beliau. Digambarkan orang yang membaca sholawat itu digambarkan dalam satu riwayat pernah waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan Sayyidina Ali di bawah pohon lagi istirahat ya dulu Rasulullah. Tiba-tiba datang seekor lebah datang berterbangan mengelilingi mereka berdua. Rasul itu paham keadaan makhluk Allah termasuk lebah ini. Maka berkatalah Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kelihatannya lebah ini ada sesuatu yang ingin didengungkannya kepada kita. Coba kau ikuti lebah ini. Lalu kemudian Sayyidina Ali pun mengikuti lebah tadi terbang. Diikuti akhirnya dibawa ke suatu tempat, dibawa ke sarangnya daripada lebah tersebut. Kemudian Sayyidina Ali pun berada di situ. Kemudian lebah tadi disyarat oleh Sayyidina Ali akan mengambil ya madu yang ada pada lebah itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih sama Rasulullah, dicoba madunya manis. Maka bertanyalah Rasulullah SAW kepada si madu si lebah tadi, wahai lebah, engkau mengambil menghasilkan daripada lebah ini daripada saripati makanan berupa daripada kembang, daun, pohon dan sebagainya dari sesuatu yang pahit. Kenapa? Setelah itu menjadi manis. Maka kemudian berkata lebih tadi, ya Rasulullah, betul bahwa aku mengisap daripada saripati makanan itu yang tadinya adalah pahit, tetapi aku mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah saripati makanan itu masuk ke dalam tubuhku. Aku kemudian bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka kemudian yang keluar itu adalah madu yang manis rasanya. Itu berkat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Kita ini dalam kehidupan ini selalu dihadapkan dengan godaan-godaan. Dan kadang-kadang kita terperosok dalam kegiatan yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita hancur kadang-kadang. Kita menghadapi masalah besar. Maka solusinya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kehidupan yang pahit akan menjadi manis berkat Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya dari perkumpulan ini, dari apa yang sama-sama kita simak dan kita ikuti dan berusaha sampai hari ini memberi manfaat kepada orang secara pribadi, kepada kita semuanya, ya siapapun, ya hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari masjid ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita istiqomah. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua daripada hamba-hambanya yang akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti petunjuk sunnah daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkahan bagi kita semuanya. Perlu kita maaf apabila ada salah hilaf atau menyinggung atau apapun yang tidak nyaman di dalam hati. Mudah-mudahan kita saudara ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Hajat-hajat kita kabul. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami ucapkan